COVID-19 atau sering kita sebut virus corona adalah virus berbahaya yang sangat cepat menyebar dan dapat mengakibatkan kematian. Sampai awal April 2020, lebih dari 2.400 kasus di Indonesia dan 1,2 juta di dunia, dengan angka kematian tidak kurang dari 69.000. Apakah kita akan menambah angka-angka tersebut? Tentu kita tidak menginginkannya. Berikut adalah beberapa upaya mencegahnya. Jaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Jaga jarak fisik saat berinteraksi dengan orang lain. Gunakan masker saat bepergian. Dan usahakan tetap di rumah saja. Mungkin kita bosan di rumah terus, tapi dengan cara ini pandemi corona bisa segera kita lalui bersama. Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Komang Witari. Saya bakalan menjelaskan materi tentang inovasi dan lokasi. Tidak hanya biaya yang dapat dipertimbangkan dalam menentukan lokasi, namun juga fokus pada inovasi kreativitas. Lokasi adalah wilayah penempatan operasi produksi sebuah perusahaan yang dapat memberikan keuntungan maksimal terhadap perusahaan tersebut, karena tujuan strategis lokasi bagi perusahaan. Sedangkan inovasi adalah proses atau pengembangan pemanfaatan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk menciptakan produksi secara signifikan. Sekian dari penjelasan saya, selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya. Terima kasih. Baik, tadi sudah dijelaskan apa saja pengertian dari lokasi dan inovasi. Sekarang saya akan menjelaskan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dari keputusan lokasi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit. Suatu perusahaan akan menentukan negara mana yang baik untuk menjalankan operasinya. Nah, jika suatu perusahaan tersebut sudah menentukan negara mana yang ia tuju untuk mengoperasikan bisnisnya, maka dia harus menentukan beberapa hal. Contohnya seperti produktivitas tenaga kerja, nilai tukar valuta asing, pemasok, pesaing, dan masih banyak lagi. Maka dari itu, saya akan menjelaskan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dari keputusan lokasi tersebut. Yang pertama yaitu ada produktivitas tenaga kerja. Ini bersangkutan dengan SDM. Jika suatu perusahaan dengan SDM yang tingkat pendidikannya rendah atau kebiasaan kerja yang buruk, ini pastinya sangat berdampak dengan berjalannya perusahaan tersebut. Maka dari itu kita harus bisa mencari SDM yang bermutu dan berkualitas agar perusahaan kita tetap memiliki visi misi yang bagus dan juga kinerjanya tetap baik. Yang kedua yaitu resiko nilai tukar dan mata uang. Di sini dijelaskan yaitu walaupun tingkat upah buruh dan produktivitas dapat membuat sebuah negara terlihat ekonomis, tingkat nilai tukar yang tidak menguntungkan dapat menghilangkan penghematan yang telah dilakukan. Perusahaan terkadang dapat mengambil keuntungan dari nilai tukar yang menguntungkan dengan memindahkan lokasi atau mengekspor produk ke negara asing. Nah, meskipun demikian, ini nilai mata uang itu hampir semua negara terus berfluktuasi, jadi tidak selalu menjadi jalan keluar untuk dari resiko tersebut. Yang ketiga yaitu ada biaya-biaya. Biaya ini terbagi menjadi dua, yaitu biaya nyata dan biaya tidak nyata. Saya akan menjelaskan dari biaya nyata yang terlebih dahulu. Biaya nyata meliputi biaya layanan umum, tenaga kerja, bahan baku, pajak, penyusutan, serta biaya lain yang dapat diidentifikasi oleh Departemen Akuntansi dan pihak manajemen. Nah, sedangkan biaya tidak nyata adalah biaya yang meliputi pendidikan, fasilitas transportasi umum, sikap masyarakat terhadap industri dan perusahaan, serta kualitas dan sikap calon pekerja.
Nah, yang keempat yaitu ada resiko politik, nilai, dan budaya. Di sini dijelaskan yaitu risiko politik berhubungan dengan kemungkinan berfluktuasinya sikap pemerintah nasional, negara bagian, dan lokal terhadap kepemilikan swasta dan intelektual, penetapan zona, polusi, serta stabilitas ketenaga kerjaan. Posisi pemerintah saat keputusan lokasi dibuat mungkin tidak berlangsung lama. Walaupun demikian, pihak manajemen mungkin mendapati sikap ini dengan mempengaruhi oleh pola kepemikiran mereka sendiri. Sikap pekerja mungkin berbeda dari satu negara dengan negara lain, daerah dengan daerah lain. Di lain pihak, sikap ini dapat mempengaruhi keputusan perusahaan apakah akan memberikan penawaran pada pekerja yang ada sekarang jika perusahaan pindah ke lokasi baru. Satu dari tantangan terbesar keputusan operasi global adalah berkompromi dengan budaya negara lain. Perbedaan budaya bekerja dan pemasok dalam hal ketetapan waktu membuat perbedaan besar dalam jadwal produksi dan pengiriman. Nah, berikut tadi sudah saya jelaskan yaitu resiko politik, nilai, dan budaya. Selanjutnya yaitu ada kedekatan pada pasar. Nah, di sini jelaskan yaitu bagi sejumlah perusahaan berada pada lokasi yang dekat dengan pelanggan adalah sangat penting. Nah, di sini dimaksud adalah jika suatu perusahaan itu membangun perusahaannya dekat dengan seperti contohnya toko, restoran, atau bisa dikatakan dengan lokasi yang strategis, maka itu akan mempermudah perusahaannya untuk terus berkembang dan tidak akan tidak akan mempersulitnya untuk memperkenalkan bagaimana produknya, mempromosikan produknya seperti itu. Selanjutnya yaitu ada kedekatan pada pemasok. Nah, di sini jelaskan yaitu perusahaan menempatkan diri dekat dengan barang mentah dan pemasok karena yang ada ketiga alasan. Yang pertama yaitu barang-barang yang mudah busuk. Yang kedua yaitu biaya transportasi, yang ketiga yaitu jumlah produk yang sangat banyak. Nah, maksud dari faktor kedekatan pada pemasok ini seperti yang sudah 3 alasan tadi dijelaskan itu, maksudnya itu adalah jika barang yang mudah busuk pasti tentunya tidak bisa melakukan pengiriman yang dengan jangka yang lama. Ataupun jika contohnya seperti ini, jika kita berbelanja di daerah lain pastinya kita akan kena ongkir, tapi jika kita membeli suatu produk yang sudah ada di sekitar kita, pasti ongkir tersebut tidak akan semahal membeli di daerah lain. Dan seperti yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu biaya transportasi itu sangat berpengaruh dan jumlah produk yang sangat banyak juga. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pasti banyak teman-teman yang membeli produk atau pernah mencoba membeli di online gitu. Jika kita membeli barang yang lebih dari 1 kilo, pasti biaya ongkir itu akan lebih mahal. Maka dari itu banyak perusahaan yang berusaha untuk membangun perusahaannya dekat dengan pemasok agar barang yang dia jual atau produk yang dia jual itu mudah dijangkau oleh konsumen. Seperti itu. Nah, sudah saya jelaskan tadi adalah 5 faktor-faktor dari mempengaruhi keputusan lokasi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Putu Gisna Jayanti Pancadewi Gunawan dan NIM 19011071. Di sini saya akan menjelaskan 4 metode evaluasi alternatif lokasi, yaitu ada 4 metode. Yang pertama yaitu metode pemeringkatan faktor, kedua yaitu analisis titik impas lokasi, yang ketiga yaitu metode pusat graviti, dan yang terakhir yaitu metode transportasi. Yang pertama yaitu metode pemeringkatan faktor.
Metode pemeringkatan faktor adalah metode lokasi yang menekankan tujuan pada proses identifikasi biaya yang sulit untuk dievaluasi. Yang kedua yaitu analisis titik impas lokasi, yaitu suatu analisis biaya volume untuk membuat perbandingan alternatif lokasi biaya yang dikeluarkan untuk berproduksi. Metode yang mencari lokasi di tengah-tengah dari beberapa lokasi alternatif tujuannya adalah memperoleh jarak yang efisien dari segi biaya perpindahan. Dan yang terakhir yaitu metode transportasi. Metode transportasi merupakan teknik untuk memecahkan masalah program linear. Tujuan adalah menentukan pola yang terbaik untuk pengiriman barang. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Made Budi Aryati Laksmi Putri, jurusan 3A Manajemen Reksore, NIM 190110. Baik, di sini saya ingin melanjutkan penjelasan mengenai strategi lokasi pelayanan jasa. Baik, di sini strategi lokasi pelayanan jasa, lokasi sektor industri adalah meminimalkan biaya. Fokus analisis lokasi sektor jasa adalah memaksimalkan pendapatan. Biaya manufaktur cenderung bervariasi secara substansial antara lokasi satu dengan yang lainnya. Namun, tidak demikian dengan perusahaan jasa. Suatu lokasi yang spesifik sering menimbulkan dampak yang lebih besar pada pendapatan daripada biaya. Shadow turns to sun rays, and